Assalamualaikum Bu Dias. Waalaikumsalam, Bu Nay. Iya, bagaimana kabar Bu Dias hari ini? Gimana nih Bu Nay kabarnya? Iya, saya Alhamdulillah alhamdulillah baik. baik. Sepertinya ya, sepertinya Bu Nay ingin menceritakan sesuatu ya. Jadi apa nih yang dapat saya bantu, saya dengarkan atau Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya, benar sekali ini Bu. Pada kesempatan siang ini, saya memang mempunyai tujuan untuk kita bisa ngobrol bareng ya Bu, sharing. Terutama masalah hal ini Bu, di kelas saya itu ada siswa itu ketika melakukan atau kegiatan pembelajaran dengan metode dengan metode diskusi itu tidak suka. Jadi dia cenderungnya lebih suka mengerjakan tugas itu sendiri. Jadi tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Oh, Seperti itu. oh seperti itu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini tadi Bu Naili ingin berbicara tentang permasalahan siswa ya Bu ya, Iya. yang tidak menyukai dengan kegiatan diskusi kelompok dalam kegiatan belajarnya guru-guru atau belajarnya Bu Nai juga ya Bu ya. Iya, betul sekali Ya, Bu. karena ini percakapannya singkat ya Bu Nai, apa yang ingin Bu Nai dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Nai? Iya. Jadi pada kesempatan siang hari ini tujuan saya itu ingin sekali apa namanya? Yang namanya meme ini ya, siswa yang tadi saya maksud itu supaya terjadi perubahan Bu. Jadi si meme ini anaknya sebetulnya dia pintar, aktif, sopan juga. Tapi sayangnya dia itu cenderungnya tidak suka berkolaborasi, tidak suka berdiskusi dengan teman-temannya. Dia lebih suka menyendiri. Harapannya saya ingin sedikit merubah, walaupun secara berproses dan perlahan seperti itu Bu. Karena itu sangat penting. Oh gitu. Jadi menurut pribadi Buna ini kan melibatkan karakter ya Bu ya. Menurut Iya, pribadi Buna sendiri, kira-kira ciri dari siswa yang memiliki karakter seperti apa yang Buna inginkan? iya. Sebetulnya ciri ataupun karakter yang saya harapkan itu, jadi tidak hanya siswa itu pintar, Bu. Pintar dalam hal mengerjakan tugas mandiri saja, tapi harapannya saya itu seluruh siswa terutama ya secara umum mereka itu bisa saling berbagi, saling berkolaborasi, saling sharing karena uh, hal itu sangat penting untuk kedepannya juga karena kita sebagai makhluk sosial kan uh, lebih baik itu saling bersosialisasi, kemudian tidak menyendiri seperti itu. Harapannya seperti itu Ya ya Buna, betul karakternya. sekali. Walaupun Reaksi dari mungkin Buna sekarang gimana mm-mm, Bu? iya, walaupun mungkin itu membutuhkan waktu ya Bu, istilahnya nggak mungkin instan ataupun secepat hitungan hari gitu ya, karena menurut saya karakter yang baik itu ya memang sebetulnya bisa dirubah, cuman mungkin membutuhkan waktu seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Terus reaksi Buna sekarang terhadap siswa tersebut gimana Bu? Reaksi saya yang sudah ketika saya terutama ketika pembelajaran saya ya Bu ya, saya Ya. awalnya itu merasa loh sayang sekali ini anak sudah dia pinter gitu kan, dia itu nurut, kemudian sopan juga terhadap guru-guru dan temannya, tapi karakter dia yang cenderungnya tertutup, kemudian tidak suka bergaul, tidak suka saling sharing itu saya itu kemarin sempat mengadakan komunikasi secara pribadi gitu ya, menanyakan sebetulnya alasan apa, kenapa kamu tidak suka mengerjakan ketika ada diskusi kelompok, lebih suka menyendiri. Saya melakukan komunikasi secara pendekatan secara pribadi gitulah Bu, dalam kondisi yang sangat nyaman. Tujuannya saya itu sebenarnya ada alasan apa kenapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas kelompok gitu.
Yang Jadi saya lakukan, jadi perubahan seperti apa yang Bu Nay harapkan terhadap siswa tersebut, Bu? sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, perubahan itu mungkin tidak secepat kilat ya Bu ya. Tapi harapannya setidaknya saya ingin anak itu sedikit demi sedikit ada perubahan, sudah mulai untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik, berbagi pengalaman, kemudian ketika berdiskusi kelompok juga saling mengarahkan. Jadi harapan saya itu ketika bekerja kelompok khususnya ya, selama saya masuk di pembelajaran KBM itu semuanya aktif harapannya. Jadi tidak ada satu orang pun atau bahkan saling dalam satu kelompok itu semuanya berperan aktif lah, saling mengutarakan pendapat, kemudian berbagi tugas. Jadi situasi diskusi yang saya harapkan itu aktif, terutama yang tadi Maimit itu tadi yang saya sebutkan tadi di awal Bu. Karena sayang sekali ya dia kan anaknya pinter, kemudian dia juga sopan dan sebagainya. Tapi ketika komunikasi antar teman itu mungkin di salah satu kekurangan dari anak tersebut, Bu. Harapannya saya sedikit merubah lah, Bu. Jadi dia lebih suka terbuka, lebih suka bekerja sama dengan teman-teman satu kelompoknya. Itu harapan saya, Bu Dias. Oh gitu. Terus selama ini ada enggak langkah-langkah apa saja yang sudah Bu Nay lakukan? Ya, kira-kira sejauh mana keberhasilannya? Iya, selama ini langkah yang sudah saya lakukan sebetulnya tadi yang pertama itu saya sudah melakukan pendekatan personal ya Bu, mengajak dia bercerita. Sebetulnya apa alasannya kenapa kamu lebih suka memilih mengerjakan kelompok itu sendiri, tidak ikut bergabung dengan teman-temannya, itu sudah saya lakukan secara pendekatan personal. Kemudian selain itu saya juga sudah melakukan bimbingan istilahnya gitu Bu, istilahnya motivasi juga bahwa kerja kelompok ataupun kerjasama itu sangat penting. Jadi jangan sampai kamu itu si Meme itu ya merasa kalaupun sudah nilainya bagus dia sudah cukup puas, sedangkan itu kan tugasnya secara berkelompok, jadi nilainya itu berbeda dengan tugas individu. Jadi selama ini yang sudah saya lakukan itu Bu, melakukan pendekatan, kemudian memberikan motivasi dan bimbingan pentingnya kerja kelompok ataupun berdiskusi kelompok. Seperti itu Bu Dias. Kalau murid sempurna menurut Bu Nay idealnya kan ada di level atau grade 10 ya. Sekarang untuk siswa atas nama Maimai menurut Bu Nay itu grade-nya ada di level berapa, Bu? Kalau di level-level seperti itu menurut saya ya memang sih Bu, semua anak yang jelas masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan kodratnya. Tapi alangkah tidak ada salahnya ya ketika seorang guru juga mempunyai harapan semua siswa itu semuanya bagus, istilahnya bisa berdiskusi kelompok, tugas mandiri juga bagus. Nah, di sini menurut saya itu Mei pada posisi level 6 mungkin Bu. Iya di level 6 karena dia sudah termasuk siswa yang cerdas, siswa yang patuh, kemudian sopan juga terhadap teman-teman dan rekan. Dan sayang kan ketika harapannya saya nanti bisa Meme itu ada perubahan dalam bersosialisasi ataupun berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi Meme ini masih dalam taraf nilai atau level 6 menurut saya Bu Puji. Nah, setelah adanya komunikasi kita kali ini, harapan Ibu capaian pada posisi rentang berapa? Kalau misalnya iya. Saya berharap yang jelas ada peningkatan level Bu untuk Mei. Tadi kan saya nilai itu Mei di level 6 ya. Saya mempunyai harapan ketika nanti setelah komunikasi ini aksi-aksi apa yang akan saya lakukan itu memang ada peningkatan Bu, peningkatan di level yang tadi saya sebutkan. Setidaknya bisa naik 2 level dari yang tadi saya sebutkan level 6 Bu. Mungkin bisa jadi nanti meningkat 2 level jadi menjadi nilainya menjadi level 8. Seperti itu Bu Dias.
Iya, Ya. semoga saja harapannya seperti itu, Bu. Iya, enggak apa-apa, Betul. Bu. Iya. Dari beberapa hal yang tadi Bu Nay jelaskan, menurut Ibu, hal mana yang menjadi prioritas pertama yang akan Bu Nay lakukan itu seperti apa? Untuk yang saya jadikan prioritas, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu, saya sudah melakukan pendekatan secara personal. Nah, itu nanti akan saya lakukan secara kontinu Bu, secara terus-menerus membimbing, kemudian mengarahkan bahwa diskusi kelompok itu merupakan pembelajaran juga. Jadi di mana kerjasama, kemudian berkolaborasi itu sangat penting bagi dia. Jadi tidak hanya pada masa sekarang saja ya, jadi nanti akan berpengaruh atau sangat penting juga untuk masa depan dia sebagai bekal untuk meraih harapan seperti itu Bu. Jadi yang akan saya lakukan ya yang sebagai prioritas itu melakukan pendekatan personal, kemudian saya akan membimbing secara kontinu Bu Dias. Mungkin seperti itu yang akan Komitmen saya usahakan. yang akan Ibu lakukan sebagai wujud aksi nyata Ibu? Untuk Komitmennya gimana? komitmen, mungkin sedikit demi sedikit ya Bu ya, nanti Mei bisa berubah dari kebiasaan selama ini yang saya resahkan lah Bu, selama ini saya agak resah, Mei kenapa ya ketika pembelajaran kelompok kok dia cenderungnya malah menyendiri, kemudian tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Itu saya berkomitmen bahwa Mei itu merupakan anak yang cerdas. Jadi dia sebetulnya masih bisa itu mengeksplor, kemudian berbagi pengalaman, berbagi cara trik-triknya dia ataupun langkah-langkah apa, sehingga selama ini dia kan termasuk anak yang cerdas ya Bu ya. Saya yang berkomitmen untuk selalu membimbing, kemudian mengarahkan bahwa pentingnya itu bersosialisasi itu sangat penting. Dan ya akhirnya mungkin nanti ada perubahan yang nampak pada diri Mei. Seperti itu Bu Dias. Iya, itu sudah sangat bagus sekali Bu langkah yang Ibu lakukan. Saya juga sependapat dengan Bu Naili. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ibu Naili telah merencanakan ya rencana-rencana yang akan dilakukan. Kira-kira kekuatan apa sih yang dimiliki oleh Bu Naili untuk mewujudkan rencana? Iya Bu, kekuatan ya. Kalau menurut saya pribadi ya Bu Dias, karena saya kan termasuknya wali kelasnya Mei. Jadi wali kelas itu termasuk kan orang tua kedua ya setelah bapak ibunya di rumah. Nah, itu ketika di sekolah itu saya yakin arahan dan bimbingan yang saya sampaikan itu dapat dilakukan Mei karena Mei itu juga termasuk anak yang patuh, selalu mendengarkan hal-hal yang baik yang disarankan oleh teman-temannya ataupun guru-gurunya, dan mungkin hanya perlu motivasi Bu. Mei tersebut perlu motivasi yang lebih ya. Jadi bisa sedikit merubah lah Bu, sedikit merubah Mei itu menjadi lebih baik lagi, tidak kerja sendiri, walaupun itu tugas dari guru itu harus berdiskusi kelompok. Itu Bu, kekuatan yang saya punya, insya Allah yakin Bu, karena saya sebagai wali kelas ya, bisa memberikan pengarahan, kemudian memberikan motivasi dan bimbingan, dan Mei insya Allah bisa sedikit demi sedikit merubah seperti itu Bu Dias. Ya, kan setiap rencana biasanya akan diiringi dengan suatu kegagalan ya Bu ya. Kira-kira antisipasi apa sih biar untuk mencegah suatu kegagalan, ada enggak Bu? Iya, kadang memang resikonya terkadang terjadi kegagalan ya Bu ya. Kira-kira untuk mengantisipasi menurut saya itu saya akan terus memantau mungkin Bu, memantau perkembangan Mei, menanyakan kepada guru-guru mapel yang lain, istilahnya saya juga tidak hanya sendiri, istilahnya ya menanyakan kepada guru-guru lain supaya kegagalan atau antisipasi yang saya lakukan itu sudah ada komunikasi dengan guru lain sehingga perkembangan Mei itu dapat diketahui Bu,
saya terutama ya, dan guru-guru mapel yang lain juga. Oke, Bu Nay. Kira-kira siapa sih yang bakal membantu Ibu Naili untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang akan membantu saya di sini, karena saya sebagai wali kelas ya, yang jelas kalau di SMK itu kan tidak hanya satu guru, Bu. Jadi setiap mata pelajaran itu berganti guru. Nah, ini nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, Bu, untuk menjalankan komitmen tersebut. Adanya komunikasi saya dengan guru mata pelajaran yang lain. Seperti itu mungkin, Bu Dias. Selain dengan teman-teman satu kelasnya, iya. Iya. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama juga ya, Bu ya. Kira-kira berapa lama sih target Bu Nay untuk mewujudkan rencana tersebut? Ya, sesuai harapan Bu Nay. Sebetulnya itu juga saya masih bingung itu, Bu. Itu tadi yang saya bicarakan, saya katakan dari awal ya, Bu ya, bahwa karakter seseorang itu sebetulnya mungkin bisa dirubah. Apalagi dalam istilahnya Meme itu masih anak didik ya, peserta didik kita sebagai guru kan. Tapi setidaknya saya di sini mempunyai target sih, Bu. Iya. Kira-kira berapa ya? Mungkin dalam hitungan bulan, Bu, saya bisa mewujudkan target supaya Meme itu bisa sedikit merubah kebiasaannya itu. Dia lebih jadi siswa yang lebih aktif lagi ketika berdiskusi. Maksimal mungkin sekitar 1-2 bulan, Bu Dias. Wah, iya. Iya, Bu ya. Tapi kalau lebih cepat semoga lebih bisa. baik. Iya, semoga bisa nanti. Ya. Iya. Sepertinya pembicaraan kita sudah di penghujung ya, Bu ya. Ini saking enaknya kita ya, Bu ya. Tidak terasa ya, Bu ya. Iya. Kita sudah berbincang-bincang tentang anak didik, salah satu anak didik saya terutama tadi ya. Kira-kira pada pertemuan kali ini, apa yang dapat Bu Naili simpulkan dari pembicaraan kali ini, Bu? Hal yang saya dapat simpulkan, setidaknya ada perubahan, Bu, dalam diri Mei. Itu walaupun bertahap ya, Bu, sedikit demi sedikit, karena itu memerlukan proses, tapi saya yakin Mei itu nanti bisa lebih sadar bahwa berkomunikasi, kemudian berkolaborasi dan bekerja sama itu sangat penting. Sangat penting untuk diri dia sendiri juga. Itu hal yang dapat saya simpulkan seperti itu, Bu. Jadi istilahnya bisa merubah setidaknya bisa merubah sedikit demi sedikit bertahap ya, karakter Meme yang cenderungnya diam menjadi lebih aktif ketika berdiskusi kelompok dan lebih bersemangat lagi. Harapan saya seperti itu, Bu, yang dapat saya simpulkan. Bagus sekali itu, Bu, penyelesaiannya. Ya, saya doakan semoga rencana dari Bu Naili berjalan sesuai harapan ya, Bu ya. Amin. Iya, saya sangat berharap itu, Bu. Karena Meme itu anak yang pintar. Bu. Saya ingin nanti bertemu lagi dengan Bu Naili sekitar 2 minggu lagi lah, Bu. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Iya, jadi nanti biar Bu Dias juga kita saling sharing lagi ya, Bu. Perkembangan apa yang sudah terjadi dari diri Mei. Apakah masih stuck atau sudah sedikit berubah. Oke, Bu, insya Allah nanti saya siap kita bertemu lagi dan berbagi cerita, berdiskusi lagi tentang perkembangan dari diri Mei. Terima kasih banyak, Bu Dias, sudah menyempatkan waktu untuk saya Iya. Gimana, Bu? Apa yang dirasakan setelah coaching ini, Bu? Saya merasa lega, Bu Dias. Aduh, merasa plong ini. Iya. Karena dari kemarin itu saya merasa, aduh ini anak kenapa ya kok sampai dia itu diem, apa dia punya masalah di rumah atau kenapa? Sebetulnya itu nggak ada, karena itu tadi mungkin kebiasaan aja, Bu, dan itu butuh digenjot, istilahnya dimotivasi lagi, dan itu insya Allah akan saya lakukan, Bu. Iya, sampai ketemu di lain waktu ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu Dias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next, percakapan selanjutnya, Bu. Oke.
Ya, Berarti Bu, langsung ini. ya Bu Dias sebagai coach, saya yang coach. Oke. Saya yang ketuk pintu ya. Boleh? Rekam lagi ya, Bu. Oke. Iya. Assalamualaikum Bu Nay. Bagaimana kabarnya Iya. Ibu hari ini? Maaf apabila saya mengganggu. Iya, waalaikumsalam Bu Dias. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Enggak, tidak mengganggu sama sekali Bu. Saya malah senang ini bisa bersilaturahmi dengan Bu Dias. Bu Dias sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ya gimana ya, syukur kabar murid alhamdulillah. sama keluarganya Bu? Gimana? Gimana kabar murid sama keluarganya? Oh, alhamdulillah semuanya baik-baik saja, semuanya juga sehat. Bu Dias sendiri gimana murid dan anak-anaknya di rumah? Ya itu Bu, saya mau sharing-sharing sebentar Bu. Apakah mengganggu waktunya Bu? Oh, insya Allah tidak Bu, kebetulan ini juga saya jam pelajaran saya sudah selesai. Monggo, barangkali Bu Dias ada yang mau disampaikan? Ya, gini Bu, saya punya permasalahan ya terkait dengan siswa saya Bu. Ya, jadi Hmm. saya sebut saja, saya punya 3 siswa. Saya selaku wali kelas ya, sekaligus guru mapel Bu. Inisialnya itu Uni sama I dan T. Hmm. TIT ya. Mereka itu bertiga akhirnya membentuk geng sendiri Bu. Dan setiap Hmm. pelajaran tertentu mereka itu meninggalkan kelas atau bolos pelajaran Bu. Iya, 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 iya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kira-kira pada kesempatan kali ini Bu Dias ingin berbicara tentang permasalahan apa ini? Ya permasalahan tentang siswa yang ya kebetulan siswa saya Oh Bu ya, yang tadi ya, betul. Iya, gitu. iya, iya. Oke, jadi pada siang hari ini Bu Dias ingin menyampaikan atau berdiskusi ya bareng itu tentang permasalahan siswa yang sering membolos pada jam KBM. Nah, Bu Tuh. Dias, karena pertemuan kita kali ini cukup singkat ya mungkin waktunya ya. Kira-kira menurut Bu Dias apa yang ingin Bu Dias dapatkan dari pembicaraan kita kali ini nanti? Saya kan sebagai guru mapel sekaligus sebagai wali kelas dari ketiga siswa saya ya Bu ya. Saya ini ada Ya, perasaan tanggung jawab gitu Bu untuk mencari iya, iya, solusi dari masalah dari siswa ini Bu agar mereka tuh bisa kembali menghilangkan kebiasaan buruk meninggalkan kelas ketika proses pembelajaran berlangsung Bu. Saya juga sering Hmm. laporan dari guru si ini tidak hadir lagi di pelajarannya. Terus ada laporan dari guru yang lain katanya nggak masuk pelajarannya lagi Bu. Iya, jadi istilahnya di sini tentang kedisiplinan ya Bu Dias ya. Banyak anak yang suka meninggalkan kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Jadi beberapa siswa di Bu Dias itu ada beberapa yang istilahnya masih masih belum sadar ya tentang kedisiplinan. Nah, menurut Bu Dias pribadi nih, sebetulnya ciri-ciri disiplin itu apa saja Bu? Menurut saya pribadi nih Bung, menurut Iya. saya siswa yang disiplin itu siswa yang datangnya tepat waktu, terus selalu Hmm. menjalankan tugas, kemudian mentaati peraturan dengan baik Bu. Oh iya, iya betul. Tadi Bu Dia sudah menyampaikan bahwa disiplin itu siswanya itu ya tepat waktu kalau hadir, kemudian menjalankan tugas juga, kemudian apa namanya? Yang jelas siswa itu ya rajin ya. Nah, menurut Bu Dia, reaksi yang apa yang Bu Dia lakukan ketika ada siswa yang apa namanya melanggar disiplin di sekolah tadi seperti membolos itu? Ya, pertama ya saya kaget ada apa dengan ketiga siswa saya ini ya. Saya merasa ketiga siswa saya itu tidak disiplin. Kalau misalnya memang ketiganya itu tidak berangkat dari pagi ya mungkin ada alasan tersendiri ya. Iya, Cuma iya, iya. siswa ini tidak hadirnya ketika pelajaran-pelajaran di tengah-tengah loh Bu. Makanya Iya, salah iya Bu. satu pelanggaran peraturan sekolah ya Bu ya. Mm, iya, betul sekali Bu. Siswa, iya, berarti itu termasuk apa namanya, tidak bisa, belum bisa ya, belum bisa meyakini keyakinan kelas karena
masih sering melanggar peraturan. Nah, kira-kira menurut Bu Dias perubahan seperti apa yang ingin Bu Dias harapkan? Ya, saya berharap bahwa ketiga siswa saya tersebut tidak lagi melanggar peraturan sekolah dan tetap mengikuti pelajaran seperti biasa di kelas, seperti teman-teman yang lain, tanpa ada alasan apapun lah alasannya, nggak ada alasan istilahnya kegiatan belajar malah mereka bolos, seperti itu. Iya, 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 betul. Jadi ketika siswa itu tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah ya Bu ya, selama ini yang sudah dilakukan Bu Dias langkah-langkah apa saja Bu? Dan Ya, kira-kira sudah sejauh mana Bu keberhasilannya? ya, untuk saat ini mungkin karena baru kemarin ya Bu ya, saya mendapatkan laporan dari guru-guru ya. Langkah yang pertama yang saya ambil, saya memanggil ketiga siswa tersebut, saya mengkonseling ada apa sih, kenapa mereka bolos pelajaran ya. Ya, kalau menurut saya ketiga siswa saya itu ya mungkin punya alasan tersendiri, tapi apapun alasannya tidak bisa diselesaikan dengan cara membolos ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari cerita Bu Dias yang barusan disampaikan, misalnya kalau murid Bu Dias itu menurut Bu Dias ini ya, murid yang ideal itu kan di level 10. Nah, menurut Ibu, siswa yang sekarang Ibu bicarakan ini masalah ini masuk pada level berapa, Bu? Kalau menurut saya karena ini urusannya dengan peraturan sekolah nih Bu, dia tidak masuk ketika pembelajaran, masuknya kriteria bolos, berarti menurut saya itu ada di level 4 dan itu butuh segera penanganan Bu. Iya, 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 iya. Iya, masih jauh sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira dari level 4 itu Bu Dias harapannya dari level tersebut harapannya bisa ditingkatkan berapa level lagi Bu? Iya, saya inginnya berharapnya ya, karena misalnya angka 10 itu terlalu sempurna, saya tidak muluk-muluk, tapi saya punya target, Bu. Target saya itu dari level 4 ya ke level 8, Bu. Ya, Oke. harapan saya ya, Bu Iya, ya. iya, iya. Iya, iya. Sebagai seorang guru yang jelas memang punya harapan ketika anak didiknya masih istilahnya levelnya sedikit, kita harapannya pasti akan meningkatkan. Yang jelas tadi yang sudah tadi Bu Dia sampaikan, setelah komunikasi ini ya harapannya nanti bisa naik level menjadi level 8 ya Bu ya. Iya, semoga. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu Dias tadi jelaskan, menurut Ibu, hal mana yang menjadi prioritas utama, Bu? Yang menjadi prioritas pertama jelas bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak bolos pelajaran lagi, Bu. Apapun alasannya, ya itu prioritas saya yang pertama, ya. Karena mungkin alasan anaknya sih katanya mungkin nggak betah di kelas atau apa. Saya juga sudah mengomunikasikan dengan teman-teman, jangan sampai ada omongan nggak enak sehingga membuat ketika temannya ini nggak betah, ya. Maka saya juga mengajak Iya, teman-teman mereka agar tidak lagi ada perlakuan atau membuat ketika anak ini nggak merasa betah di kelas, Bu. Gitu, Bu. iya, iya, iya. Iya, bagus sekali ya tadi Bu Dia sudah menjelaskan tentang prioritas. Nah, sekarang nih Bu, tentang komitmen. Kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu Dia lakukan sebagai wujud aksi nyata nanti? Pertama, langkah yang akan saya ambil jelas tadi saya akan memanggil konseling dari ketiga siswa tersebut. Kemudian mereka bilang Bu mengakui alasannya apa, tapi si V ya akhirnya menjelaskan memaparkan katanya mereka itu kelas menjauhi sehingga akhirnya mereka memilih bolos pelajaran ya. Itu kan tidak bisa dibenarkan ya Bu ya. Ya, saya juga menasihati teman-teman di kelas saya, kelasnya mereka agar jangan sampai melakukan seperti itu lagi terhadap ketiga temannya. Kemudian saya juga minta bantuan ke tim BK agar mengkonseling, ya, mengkonseling ke siswa saya tersebut
agar ada motivasinya bangkit lagi. Selain konseling, saya juga minta bantuan ke orang tua. Saya juga menghubungi orang tua. Barangkali juga mungkin ada permasalahan di rumah, ya, sehingga mereka itu ada semangat, ya, tidak ada semangat untuk mengikuti Ya. pembelajaran. Ya, jadi saya juga melibatkan orang tua di rumah, ya, agar mau memberikan motivasi lagi, semangat lagi. Iya, iya, iya. Semangat. Selain itu juga Iya. saya rencananya untuk mengajak rekan-rekan guru yang mengajar di kelas saya agar mau memberikan juga. Ya, jadi ketika pembelajaran ya jangan cuma materi tapi diperbanyak motivasi untuk anak didik saya gitu Bu. Iya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali, Bu, langkah yang akan Ibu lakukan. Saya juga sependapat ini dengan Bu Dias. Dengan hal tersebut, Bu Dias sudah mampu menunjukkan telah menerapkan rencana yang akan dilakukan, ya. Ya. Bagus, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Dias, kekuatan apa yang membuat Bu Dias yakin rencana tersebut akan berhasil dengan maksimal? Saya kan sebagai wali kelas ya Bu ya, saya merasa peduli terhadap anak didik saya dan saya yakin saya bisa melakukan perubahan terhadap ketiga siswa tersebut dengan melakukan beberapa langkah yang tadi sudah saya rencanakan Bu. Itu yang menjadi tolak ukur, saya harus mampu, saya harus bisa walaupun membutuhkan proses gitu ya, dan dukungan dari beberapa pihak yang lain. Iya, betul sekali, Bu. Kita harus yakin bahwa kita mampu untuk merubah siswa kita ke ke hal yang lebih baik. Saya sependapat dengan Bu Dias. Nah, kira-kira nih Bu, ketika terjadi kegagalan ya, ketika nanti ke depannya ataupun dalam proses itu mengalami kegagalan, Ibu Dias punya nggak antisipasi yang akan dilakukan? Yang namanya rencana pastinya akan ada hambatan ya Bu ya. Minimal saya akan memantau kehadiran dari ketiga siswa saya ya dengan menanyakan kehadiran mereka. Setiap guru yang mengajar, apakah ketiga siswa saya itu hadir di kelas atau tidak. Ya, kalau misalnya memang terjadi pelanggaran lagi, maka akan saya konseling ulang. Ada apa? Kenapa? Betul. Seperti itu Bu. Ya. Ya, bagus sekali, Bu. Nah, ini berarti Bu Dia sudah sudah mengantisipasi ya hambatan-hambatan yang akan dilakukan. Nah, di sini menurut Bu Dias nih ada pihak lain nggak yang membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, alhamdulillah Bu, kayaknya banyak Bu. Insya Allah saya juga sudah menggerakkan teman-teman kelas ya. Teman-teman di kelasnya jangan sampai ada kata-kata yang memojokkan ketiga siswa tersebut sehingga mereka merasa nggak bisa di kelas. Kemudian selain dari rekan-rekan mereka, teman-teman mereka dari tim BK juga sudah mau peduli memberikan konseling PK. Kemudian juga guru-guru pengampu mata pelajaran juga sudah mau memberikan motivasi, semangat, terus juga orang tua Bu, ya ada komunikasi yang terjalin antara saya selaku wali kelas dengan orang tua. Iya, betul sekali Bu Dias. Nah, kira-kira target Bu Dias ini untuk mewujudkan rencana tersebut berapa lama ini Bu? Karena saya yakin ya Bu ya, tapi ini tetap butuh proses. Insya Allah dalam waktu 2 minggu dengan pengontrolan ketat, karena nanti akan saya cross check setiap hari kehadirannya dari ketiga siswa saya ini. Insya Allah saya menargetkan waktu 2 minggu Bu, mudah-mudahan. Wah, bagus sekali Bu. Bu Dia sangat bersemangat untuk mewujudkan anak didik yang lebih baik. Bagus sekali itu Bu. Insya Allah nanti rencana Bu Dias itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, Bu, sepertinya pembicaraan kita ini sudah cukup ya Bu Dias. Saking enaknya ya, kita saking enaknya ngobrol, saling sharing, sampai nggak ingat waktu. Nah, ini Bu, menurut Bu Dias ini pada pertemuan kali ini apa yang bisa Bu Dias simpulkan? Kesimpulannya tadi kan
saya mengganggu waktunya Bu Naili ya Bu ya, bahwa Oh saya tidak Bu, mengutarakan sama sekali tidak. omongan Insya Allah saya ada waktu. memiliki ketiga siswa yang bermasalah menurut saya karena melanggar peraturan sekolah yaitu bolos pada saat jam pelajaran dan alhamdulillah melalui sharing-sharing ini saya bisa menemukan solusi ya Bu ya dan mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan ini bisa untuk menangani dari permasalahan-permasalahan saya tadi Bu. Amin. Ya, bagus sekali Bu Dias. Tetap semangat. Insya Allah banyak yang mendukung Bu. Iya, iya. Saya sangat salut ini dengan semangat Bu Dias. Oh iya Bu, kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi nih nggak untuk ngobrol seperti ini lagi sekitar 2 minggu ya? Ingin apa namanya? Ingin tahu Bu seberapa apa namanya perkembangan yang sudah Ibu capai itu, yang sudah Ibu Dias lakukan itu, Siap, apakah siap, sudah bisa Bu. berjalan? Oke? Siap, siap, bisa Bu. Oke, Terima kasih siap. Bu. Insya Allah semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Baik, Amin. Bu Dias, apa nih yang Ibu rasakan setelah melakukan melakukan coaching hari ini di siang hari ini? Ya, jujur alhamdulillah lega Ibu. Terima kasih Bu Nelly sudah memberikan waktunya, ya mendengarkan saya, mengutarakan permasalahan-permasalahan saya, yang membantu saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jujur saya merasa lega luar biasa, Bu. Terima kasih Bu Nelly. Alhamdulillah, iya, sama-sama Bu Dias. Kita sebagai manusia harus saling apa namanya membantu gitu ya. Ya, yang jelas saya juga merasa senang bertemu dengan Bu Dias, bisa saling berkomunikasi, kemudian berbagi cerita dan sharing. Nah, oke Bu Dias, kalau begitu sampai bertemu di lain waktu ya Bu. Tetap semangat. Iya. Terima kasih Iya. banyak Bu waktunya. Iya, sama-sama Bu Dias. Ya, coaching Assalamualaikum. buat kita. Waalaikumsalam. Terus gimana Bu ini? Sudah dihentikan rekamannya? Belum. Menghentikannya di mana? Ini ya? Tekan lagi Bu. Oh ini. Stop Udah. recording.